Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya nak. Ibu Waalaikumsalam iya nak. Ibu katanya wabarakatuh. iya. Ibu katanya suaranya kecil. Mudah-mudahan sekarang suaranya udah gede ya. Oke, alhamdulillah hari ini ya. Hari ini ibu sudah menerima siswa banyak banget hari ini yang masuk ya. Mudah-mudahan ya ini sebagian dari kalian, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini ya. Hari ini hari Kamis, Ibu akan memberikan mata pelajaran administrasi umum untuk anak 10 ATKP. Sebelum belajar, karena tadi kita belum berdoa, yuk kita berdoa dulu. Semoga kita bisa belajar dengan tenang, dengan baik, dan karena kita menggunakan daring, mudah-mudahan semua sinyalnya bagus sehingga kita bisa belajar dengan maksimal. Mangga berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor hari ini telah bertemu dan mengabsen anak kelas 10 TKP. Hari ini kita akan belajar lanjutan minggu yang lalu tentang indeks. Indeks yaitu kita membuat kualifikasi pembuatan indeks sistem-sistem dalam suatu kearsipan. Karena ini pelajaran administrasi umum, jadi semua pelajaran itu masuk ke dalam mata pelajaran administrasi umum. Baik itu tentang manajemen, tentang administrasi, tentang kearsipan, tentang korespondensi, ya, semuanya masuk dalam satu keluarga yaitu administrasi umum. Yang akan dipecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan mata pelajaran kita, ya. Baik, nah, alhamdulillah. Tadi chat suaranya kecil, ya. Mudah-mudahan sekarang suaranya ibu sudah gede ya, nah sudah besar karena udah ibu berikan suara maksimal, ya suaranya sudah maksimal. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi ya. Ibu akan mempresentasikan bahwa minggu yang lalu, jangan lupa minggu yang lalu kita belajar tentang kearsipan bagaimana penyimpanan surat atau dokumen. Nah, Ibu akan ulas sedikit mata pelajaran atau PowerPoint minggu yang lalu karena masih bergabung berurutan ya. Oleh karena itu nanti kita belajar lagi dari depan. Yang kemarin minggu yang lalu misalnya tidak hadir karena ada sesuatu hal termasuk internet yang katanya nggak ada sinyal segala macam. Mudah-mudahan sekarang sinyalnya ada karena Ibu akan mengulang materinya dan kita akan membahas soalnya ya. Jadi kerjakan belum soalnya? Kita akan belajar ya nak ya. Ibu akan presentasikan dulu ya. Seluruh layar kaca ini dipresentasikan, share. Oke. Apa yang akan Ibu presentasikan? Ya ini mata pelajaran Ibu ini tentang ada soal-soal ya. Minggu yang lalu ada contoh soal, sudah dikerjakan belum? Ya, sudah dikerjakan belum? Nah, oleh karena itu kita akan belajar penerapan penataan surat dan dokumen bagian kedua. Nah, kemarin bagian 1 ya nak. Oleh karena itu karena ini bagian kedua pasti ada penambahannya, oke? Tuh, sudah banyak ini, ya. Kita lihat sekarang bahwa minggu yang lalu Ibu sudah memberikan pengertian apa penyimpanan. Ya, kalau ini singkatnya kita terima surat, kita proses, kita simpan. Nerima surat ini kita proses ada tata caranya. Ya, dari menggunakan sistem buku agenda sama kartu kendali. Setelah disimpan tadi, maka pelajaran selanjutnya yaitu kearsipan, yaitu bagaimana tadi
kan cuma surat ibu, ya tetap walaupun cuma surat disimpan, karena siapa tahu surat itu kategorinya surat penting atau bahkan surat rahasia. Jelas ya? Nah, kenapa harus disimpan dengan bagus? Karena biar rapi, biar nggak hilang, ditemukan cepat, mudah penyusutan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu kita harus membuat indeks, mengarsipkan nanti dalam pelajaran kearsipan, dalam administrasi, yaitu macam-macam sistemnya, dari mulai abjad, subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Ya, abjad, subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Ya, nah sekarang yang kalian pelajari yaitu sistem abjad, di mana berdasarkan abjad A sampai dengan Z, alphabetical filling system. Ya, nah apa ini sistem abjad? Disusun berdasarkan nama badan organisasi atau perseorangan per orang. Jadi kalau Bu Erna membuat lamaran pekerjaan ke satu perusahaan, maka lamaran kerja itu akan diarsipkan berdasarkan nama Ibu Erna, ya. Tapi juga di sini ada perusahaan, ya, misalnya PT Erna Cantik. Nah, bagus ya nama PT-nya ya. Nama PT-nya bagus, Erna Cantik. Nah, sama depannya Erna, kalau membuat surat lamaran, PT-nya juga namanya Erna. Nah, kalau nanti menggunakan sistem abjad, apakah tetap menggunakan namanya Erna Cantik, ya? Ataukah di sini Erna Agustin atau membuat lamaran juga tetap sama? Nanti kita akan bahas juga. Dalam sistem abjad, ya, arsip itu disusun berdasarkan tadi nama orang atau nama perusahaan. Kenapa dipilih? Karena lebih mudah diingat. Aduh, namanya siapa ya PT-nya? Gampang aja, ingat Bu Erna, Erna Cantik. Nah, jadi arsipnya Erna Cantik, lebih mudah diingat. A sampai dengan Z, A, B, C, D sampai Z mudah diingat. Dokumen, kalau nanti namanya tadi Erna Cantik, Erna misalnya Erna apalagi ya namanya, ya, makanya nanti yang namanya semuanya jadi satu, ya, satu Erna Agustin, nama Erna Nur Habibah, terus nama Erna Siti Rodia misalnya, ya, namanya semuanya Erna depannya. Tapi nanti dalam kearsipan apakah tetap namanya Erna itu yang dimaksud, ya? Terus dokumennya jumlahnya juga banyak karena gampang tadi cara membuatnya. Tapi tidak bagus karena juga tetap sebagus-bagusnya namanya produk, namanya proses, namanya kegiatan, pasti ada orang nyesel kekurangannya atau kelebihan, ya. Ibu mohon izin sebentar saja, Ibu mau mencari sesuatu. Nggak nyampe 5 menit, sebentar. Baik, dalam sistem abjad tadi namanya ada keuntungan, pasti juga ada kerugiannya, ya. Mudah ditemukan, tapi juga yang membuat harus ngerti. Karena nama sistem abjad itu, nama orang itu kan kadang-kadang bukan satu Erna, tapi ada 3. Erna Cantik sekali, ya. Mungkin 4. Erna Cantik sekali bukan. Jadi nama itu ada yang namanya panjang gitu, ya. Ada juga yang namanya itu pendek. Ya. Coba teman kamu itu yang paling panjang namanya siapa? Ini Hanatri Aurelia Kakisna, Kakisina. Namanya 1, 2, 3, 4. Ada Laura Amalia Ardayani 3, ya. Dea Amalia Linggawati 3. Terus di sini Nazahra Khairunisa 2. Nah, ada yang 1 enggak ya di sini? Enggak ada.
Siti Fadila 2, Novi Aryani 2, Nabila Dwi A ini juga 3. Jadi nama kamu teh nggak ada yang pendek, ya. Hampir semua nama-nama zaman sekarang anak itu namanya panjang. Titipan dari ayah, ibu, kakek, nenek, mungkin titip nama ya. Namanya Hana itu karena mamanya seneng dengan namanya misalnya Hana. Hana itu nama apa ya? Apakah nama bunga? Nah gitu ya. Terus misalnya Tri, karena Hana itu anak ketiga, makanya Tri. Atau TRI itu pohon, jadi ibunya kepingin Hana itu bisa tumbuh tinggi kuat seperti pohon. Nah gitu ya. Semua nama itu doa anak dari orang tua. Oleh karena itu kalau sistem abjad namanya misalnya panjang bisa menyulitkan yang membuat atau yang mengarsipkan. Arsiparisnya akan bingung. Ya. Setelah itu di sini ada peraturan mengindeks sistem abjad, ya. Karena kita harus mengidentifikasi berkas itu dengan menunjukkan tanda pengenal. Pengenalnya apa? Dari indeks. Ya, harus singkat. Kalau sistem abjad berdasarkan nama orang, badan atau organisasi, gitu ya. Nah, ini pengelompokan arsip berdasarkan nama orang tadi harus secara sistematis dan logis disusun berjenjang. Yang nanti namanya nanti akan menjadi kode arsip. Terdiri dari nama perseorangan Erna Agustin, nama perusahaan PT Erna Cantik, instansi pemerintah kantor Erna Cantik sekali. Nah, ya semuanya punya cantik ya. Nama organisasi dan perhimpunan kumpulan temennya Erna Cantik. Nah, ini semuanya nama-nama ya, walaupun semuanya judulnya Erna semua. Tapi walaupun judulnya depannya semua Erna, belum tentu mengindeks nanti namanya juga depannya Erna. Nah, nanti tolong diperhatikan ya nak. Daftarnya klasifikasi itu A sampai dengan Z. Ya. Terus jika namanya sama maka turutin dengan nama kedua. Tadi Erna Cantik. Di depan ibu ada masuknya ada juga namanya Erna masuk. Erna Manis. E sama dengan M, E dan M itu duluan mana? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. C sama M duluan C, berarti Erna Cantik nomor 1. Erna Manis nomor 2. Tapi nanti begitu nanti ini mau diindeks, maka kita melihatnya nama-nama keduanya juga, gitu ya. Nah, inilah yang kemarin ibu sampaikan dari kalian itu seperti ini. Terakhir ini daftar klasifikasi abjad. Jadi masih ingat ya, tolong diingat kalau namanya abjad itu berarti nama orang, nama badan, nama perusahaan ya. Jangan sampai lupa. Walaupun nanti saat mengindeks bukan namanya itu, karena ada aturannya, peraturan mengindeks sistem abjad ya. Ibu akan ngasih contoh dulu. Nah, minggu yang lalu itu ada contoh soal seperti ini. Aminta Sinatria, Amrizal Fauzi, Bimo Ganendra, Bintang Mahardika, Santika Evelyn, Irsan Arbiantoro, Lucianan Mayasari, Rizka Farisa, Sandika Saraswati, dan Violina Mirantika. Bagus ya. Ini salah satunya ibu bisa ngarang nama ini ya. Gak tahu dapat wangsit dari mana nih nama-namanya ya. Ini contoh soal kemarin. Nanti ikan bahas. Nanti ibu akan tanya satu-satu ya. Klasifikasi indeksnya apa? Jika nanti ibu tanya dan kalian tidak menjawab, artinya kalian ini menganggap sepele, ditinggal. Maka di sini nanti ibu akan kasih nilai sikap negatif. Ya. Karena di sini ada nilai sikap. Nah, nilai sikapnya ini ibu akan
tuliskan di sini. Hari ini Ibu akan menanyakan tentang jawaban soal. Jika kalian dipanggil tidak masuk, maka ya kalian mendapat nilai sikap negatif karena tidak mau mengerjakan soal atau dipanggil untuk mengerjakan soal tapi tidak mau. Oke ya. Kalau bahasa kerennya kabur sih enggak, tapi enggak ada di tempat gitu ya nak ya. Oke, itu contoh soalnya. Nah, kita lihat bahas dulu ke atas sebelum membahas soal. Minggu yang lalu sampai di sini ya, daftar klasifikasi abjad. Perhatikan. Peralatan yang digunakan saat kita mengarsipkan sistem abjad yaitu yang pertama filing cabinet. Ya. Filing cabinet. Sebentar, filing cabinet. Ya. Filing cabinet Ibu kalian udah tahu ya bahwa filing cabinet itu semuanya Ibu sudah ngasih peralatan dalam bilang kearsipan filing cabinet. Filing cabinet itu ada lacinya 4, ada yang lacinya 5 atau mungkin lacinya 6 ya nak. Nah, setiap laci bisa gabungan dari beberapa angka abjad. Misalnya lacinya A sampai dengan Z, A, B, C, misalnya A dengan A sampai E laci 1, E, F, G lantai 2, H, I, J, K, L misalnya lantai 3 dan seterusnya sampai Z lantai ke 4. Nah, setelah filing cabinet tadi diberi kode, maka masukkan surat ke dalam laci berdasarkan kode-kode tadi. Ya. Untuk bisa memasukkan dengan baik, maka hanging foldernya diberi guide, ya, petunjuk tentang judul dari materi atau judul dari surat tadi sesuai dengan kode laci. Hanging folder ya disesuaikan, diletakkan di belakang guide. Alat sortir 26 kotak atau trap untuk membantu penyortiran surat. Ya, alat sortirnya. Kenapa 26? Karena sesuai dengan jumlah alfabet. Terus di sini yang E, prosedurnya penyimpanan. Tadi kan sudah Ibu minta selalu diindeks ya. Suratnya udah dicek, surat penting diindeks boleh. Maka diberi kode, diindeks dulu. PT Erna cantik sekali. Ya, surat ini ditujukan oleh kepala sekolah. Surat dari PT Erna cantik sekali, isinya tadi apa? Permintaan misalnya kerjasama buku pelajaran SMK. Nah, setelah tahu tadi, maka suratnya diindeks. Nah, diindeks tadi Erna cantik sekali. Bentar Ibu tulis dulu, Ibu jadi lupa juga nanti. Nah, ini Erna cantik sekali. Ibu ada pulpen enggak ya? Itu enggak ada spidol. Ya, Ibu enggak ada spidol nak. Tapi mudah-mudahan kamu bisa melihat kalau Ibu nanti akan menerangkan di sini. Nah, Ibu akan menerangkan di sana ya nak. Ibu minta izin ngambil spidol dulu sebentar. Nah, oke. Sekarang coba Ibu ulang lagi ya nak ya. Ibu ulang lagi. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh seperti ini. Ibu ulang lagi ya. Sok sekarang di atas. Nih. Oke. Nah, kalau nanti soalnya arsipnya ini sudah dibuat nih. Ya, udah dibuat ini. Sudah dimasukkan filing cabinet, Ibu ulang ya biar lebih jelas lagi. Setelah dimasukkan ke dalam filing cabinet sesuai dengan suratnya tadi A sampai dengan Z, masukkan ke laci. Di laci sudah ada guide karena A sampai Z 26, guide-nya ada 26. Habis itu di lacinya tadi ada hanging folder. Jumlahnya disesuaikan dengan surat di dalam laci. Dan hanging folder diletakkan di belakang guide tadi.
Nah, alat sortirnya atau trap untuk membantu kita nyortir ada 26 sesuai dengan alfabetis. Jadi surat A, B, C sampai Z dikumpulkan menjadi 26. Setelah itu disimpan. Periksa suratnya. Udah diindeks tadi belum? Udah. Udah dikasih kode tadi? Udah. Jadi kode dibuat setelah kita mengindeks dan diurutkan dulu. Diambil dari unit pertama nama setelah diindeks. Ibu kalau namanya sama gimana? Misalnya Fauzi Ramadan. Ya, berarti Ramadan Fauzi. Misalnya Irma Ramdhani. Berarti Ramdhani, Irma. Juga ada RA. Berarti gimana Bu? Sama, disimpannya semuanya dua-duanya di RA. Tapi disusun lihat huruf ketiganya. Ramdhani, Ramdon. Misalnya Ramdhani sama Ramadita. Ramdhani sama Ramadita sama RAM, Rama. Ramadhani, Ramadita. A sama I duluan mana A? Maka Ramadhani yang duluan, Ramadita yang belakangan. Pokoknya terus sampai dilihat mana yang berbeda urutan abjadnya. Ya, jadi gampang. Jadi kita harus ingat abjad. ABCD, mesti seperti itu ya. Jelas ya? Dikelompokkan tadi sudah dan ditempatkan di dalam filing kabinet. Nah, ini tadi saat menemukan kembali sudah dimasukkan dan kita akan menemukan kembali, maka cari judulnya tadi. Judulnya tadi apa? Undangan. Misalnya kita lihat dari nama perusahaan misalnya Erna Cantika. Ya, berarti Cantika, Erna. Berarti kita lihatnya di CA. Buka filing kabinet, cari CA. Ya. Terus tadi soalnya tadi apa tadi? Aminta Sinatria, berarti Sinatria Aminta. Cari S, laciknya lihat SA, SB, SC, SD sampai ketemu S, SI. Sinatria, oh ini ketemu. Yang penting di sini kita harus mulutnya kita ABC begitu ya, karena harus sesuai dengan abjad tadi. Jelas ya? Setelah itu, jika Hana contohnya pinjam surat, ibu pinjam surat dong. Ya, maka Hana dikasih lembar pinjam arsip ada 3. Yang pertama Hana minjem, maka Hana itu surat yang pertama, lembar pertama disimpan di dalam filing kabinet. Lembar kedua diberikan ke Hana. Hana ini lembar kedua. Artinya Hana ingat masih pinjam surat. Dan yang lembar ketiga dimasukkan ke ticker file. Ya, di ticker file ini isinya surat yang lagi on progress. Gitu ya nak ya, jelas ya. Nah, jika nanti Hana mengembalikan, maka mundur lagi tadi, balikin lagi semuanya, suratnya dikembalikan, lembar pinjam arsip akan diarsipkan karena sudah tidak dipakai lagi. Jelas? Kalau misalnya sudah penuh ya akan dihapuskan atau dihanguskan, dibuang. Nah, tadi contoh soalnya sudah jelas ya nak ya, ada 2 nama, gampang, tinggal Aminta Sinatria, habis itu Amrisal Fauzi, Fauzi Amrisal, dan seterusnya. Setelah itu di alfabetik disusun, seperti ini disusun. Setelah disusun baru dikasih kode. Kodenya AR, kodenya EV, kodenya FA, sampai di sini kodenya SI. Dan kode-kode inilah yang dimasukkan ke dalam filing kabinet. Nah, tugas kalian ini ada soal Haryanto Dwi Prasetyo, Aris Fauzi dan seterusnya. Tolong dikerjakan di buku, di lembar di lembar kertas dan disimpan di snel ya, dari mulai mengindeks, mengurutkan sampai memberikan kode. Jelas? Ini soalnya. Jadi tugasnya seperti tadi, buat klasifikasinya dulu, urutkan, beri kode, dan kalau kita punya filing kabinet nanti kamu praktek, maka sok mangga dimasukkan ke dalam filing kabinet. Jelas ya?
ini soalnya dari Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan kalian mengerti. Tapi ingat, ini masih bersambung, tuh bersambung lagi. Karena masih ada 4 model sistem kearsipan. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem subjek. Jelas? Nah, ini dari Ibu, mudah-mudahan kalian bisa menerima kita belajar hari ini ya. Ibu harap kalian semuanya semangat untuk belajar sehingga pelajaran kita tentang administrasi umum ini ada hubungannya dengan kearsipan untuk anak 10 TKP. Oke ya nak ya. Ibu lihat di chat apakah ada tambahan pertanyaan? Enggak, tapi ada yang kabur nih kayaknya, perlu dijewer nih. Tadi 30 ya, ini 28, berarti ada yang kabur. Mungkin mental ya nak ya, tapi usahakan belajarnya di tempat yang jangan di kamar, tapi keluar dari kamar. Demikian dari Ibu ya nak, mudah-mudahan di sini apakah ada pertanyaan sayang? Ada pertanyaan enggak? Mangga. Tidak ada, nanti boleh japri ke Ibu. Sok mangga. Mana yang nanya? Iya kan pangkat juga ya Bu, ada pangkatnya. Kayak dokter Andes, berarti dokter Andesnya di belakang juga Bu. Bukan pangkat sayang, itu namanya gelar. Oh iya gelar, lupa. Saya lupa. Namanya Erna 2 pangkat kuadrat gitu, Erna kuadrat, Ibu bingung. Saya lupa. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ada gelar. Ya. Gelarnya nanti ditulis yang paling belakang. Dr. Randa Erna Agustin. Berarti Agustin, Erna, Dr. Randa. Dr. Randa laki, Ibu perempuan Dr. Randa. Gitu ya. Erna Agustin SPD. Agustin Erna SPD. Oke? Nanti Ibu akan memberikan trik nanti karena sebenarnya masih gampang itu. Itu masih nama Indonesia. Oh, namanya Cina, nama Korea, nama Amerika. Ya. Aduh. Raden Ayu Roro Erna Agustin Nainggolan. Aduh, panjang banget itu. Ya, Nak. Makasih pertanyaannya. Nanti seperti itu, nanti kita akan tambahin lagi minggu depan ya. Nanti kalau sudah dikerjakan kita lihatin lagi, oh salahnya di sini. Tetapi gampang sebenarnya namanya begitu. Yang penting seperti tadi contohnya ya. Dr. Randa Erna Agustin. Itu gelar Ibu. Maka dikasih Agustin Erna Dr. Randa. Rumah Sakit Hasan Sadikin. Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jenis badannya namanya rumah sakit. Rumah makan, jenis badannya ini rumah makan. PT Dirgantara Adidaya. Jenis perusahaan itu PT. Bukan CV, bukan bukan koperasi. Nah, bagaimana? Sama nak. Itu nanti namanya dulu yang gelar-gelar tadi diletakkan belakangan. Sadikin, Hasan, rumah sakit. Gampang ya? Gampang. Untuk sekarang ini gampang. Nanti pada waktu subjek, kalau Ibu nanti memberikan nama, misalnya maling siang-siang maling seng. Nah, itu nama apa itu siang-siang maling seng. Nah, itu kalau misalnya namanya seperti itu gimana Ibu? Pusing Ibu. Nah, PR kalian yang kedua, literasi, yaitu kalian membuka buku kearsipan. Nanti akan Ibu kirim. Di dalam buku kearsipan itu kalian nanti akan tahu bagaimana tata cara mengarsipkan sistem abjad berdasarkan nama-nama yang ada. Oke, makasih ya sayang pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, karena tidak ada, Ibu akan tutup pada pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya semangat sehingga kita bisa belajar dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan pelajaran administrasi umum dan pelajaran kearsipan.
khusus untuk anak OTKP, karena AKL hanya administrasi umum saja belajarnya, kearsipan tidak. Jadi kalian tuh harusnya lebih pintar dibandingkan jurusan yang lain. Oke? Terima kasih. Salam buat keluarga yang ada di sana. Jangan lupa pandemi tetap menggunakan masker, sering cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Tidak boleh berkerumun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna, SMK Putra Pakuan Bogor, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, makasih sayang. Izin pamit ya Bu. Iya sama nak. Makasih.